Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama Bu Ana. Hari ini kita akan belajar tentang penawaran, yaitu salah satu materi yang ada di bab keseimbangan pasar pada kelas 10. Nah, sebelum kita masuk ke materi, kita simak dulu video berikut ini ya. Halo Ica, kenapa mau mainan? Oh iya, ntar mama beliin ya. Di pasar Gembrong nih mumpung. Ntar dadah sayang. Mainannya Bu, Berapaan tuh? semuanya 5.000 Bu, tinggal Nggak bisa pilih kurang. aja. Nggak bisa, udah pas itu, udah harga pas banget Bu. Yaudah, saya mau beli. Beli apa Bu? Ini saya masukin ya. Iya masukin aja Bu, tinggal pilih aja, tinggal pilih, ambil aja, ambil, tinggal hitung, nanti saya ngitung. Wah banyak banget. Emang anaknya ada berapa Bu? Ada satu, cuman kan saya sayang sekali sama anaknya. Tadi bang, jadi berapa? Semuanya totalnya jadi 200.000 aja. Ya, bang. Nih semuanya buat abang. Ya, ini ada kembaliannya Bu. Nggak usah, ambil aja buat Wah, abang. makasih banget nih Bu ya. Semoga anaknya bahagia. Ngaris, mengaris. Ngaris, mengaris. Ngaris. Bu, mainannya Bu, 5.000 aja buat sayang anak. Iya lucu, buat keponakan saya. Abang Iya. ini dong. Ponakan? Iya, Iya. sama mainan yang ini Oh, mana ya. aja? Ini, Mana? ini nih mainannya. Ini ya. Iya nih. Oke, ini Bu, kalian. Kalian. Oke Bu, senang. Ini tanggung satu lagi. Mana Bu? Ya ini. Jadi berapa bang? Semuanya jadi 150.000 aja Bu. Ini bang 170. Nah, masukin sisanya. sini Bu ya. Iya, sisanya ambil aja bang. Ya, Terima makasih, kasih. Bu. Manis, manis. Ayo bu, beli bu. Stok terbatas nih. Itu berapaan mainannya bu? 8.000 semua bu. Kok mahal banget sih? Ya ini stok terbatas bu. Udah nggak ada lagi di toko-toko sebelah. Iya sih, di sana juga udah nggak ada. Nah ayo buru, diborong bu. Udah saya beli aja. Iya, ayo buru dah, ambil deh. Ambil bu, mana aja deh semua serba 8.000. Semuanya nih ya, Iya 8.000, ambil semuanya nggak apa-apa. Udah segini aja. Berapa nih? Enggak semuanya bu. Enggak Banyak yang kan? nangis. Kita beli lagi kalau nangis. Ya udah dah. Berapa nih? Berapa ya? J 110. Nih. Ya kurang bu. Enggak ya? Yaudah ini. Ya makasih ya bu. Makasih ya. Ya. Sama-sama bu. Ini habis ini penghabisan nih 8.000 serba Ini 8.000 berapa, semuanya. Bu? 8.000 semua bu. Ini mau dong bu, satu. Iya, iya, Tapi boleh. kok mahal sih yang ini? Ya udah stok terbatas bu. Udah nggak ada lagi di toko sebelah, udah nggak ada yang jualan lagi. Iya sih, tinggal telur doang. Nah iya makanya udah. Ya udah, Habisin dah. Ini ayo apa lagi? Semuanya aja bu, habisin bu. Ini aja deh. Masukin bu, saya emang nggak ada plastik. Itu pakai tas B. Sama ini deh. Iya. Mainan ininya berapa bu? Yang mana aja? Yang rumah-rumahan. Oh ya udah mana nih? Rumah Ini. mana? Oh iya ini. Jadi 60.000 aja. 60 nih Iya, ya. makasih ya. Iya. Makasih bu. Nah, setelah kalian menonton video tadi, dapat disimpulkan bahwa penawaran itu adalah sejumlah barang yang ditawarkan dengan harga tertentu. Apa sih perbedaannya dengan permintaan? Permintaan adalah dilihat dari sisi pihak pembeli atau konsumen. Contohnya, jika kalian pergi ke pasar dan membeli suatu barang, itu namanya permintaan. Sedangkan penawaran adalah dilihat dari sisi pihak produsen atau penjual. Nah, untuk lebih jelasnya, Ibu akan menampilkan video tentang materi penawaran. Kita mulai dari pengertian penawaran ya guys. Penawaran atau supply adalah keseluruhan jumlah barang yang tersedia untuk ditawarkan pada berbagai tingkat harga tertentu dan waktu tertentu. Jadi sudah sangat jelas bahwa penawaran itu ditinjau dari sudut pandang penjual atau produsen. Karena penawaran itu datangnya dari produsen atau penjual. Yang nawar-nawarin barang itu kan penjual ya guys. Nah selanjutnya kita ke hukum penawaran. Hukum penawaran menyatakan bahwa semakin tinggi harga barang, maka semakin banyak jumlah barang yang akan dijual atau yang ditawarkan oleh produsen. Dan sebaliknya, semakin rendah harga suatu barang, maka jumlah barang yang dijual atau jumlah barang yang ditawarkan oleh produsen, maka semakin sedikit. Jadi, hukum penawaran ini menjelaskan tentang hubungan
antara harga barang dan jumlah barang yang ditawarkan oleh penjual. Tapi guys, hukum penawaran ini hanya berlaku jika keadaan ceteris paribus, yaitu keadaan tetap. Saya beri contoh nih, misalnya kalian amati gambar yang ada di layar ini. Biasanya kalian membeli es teh itu kan segelas harga 2.000 ya kalau di warung. Kalau di tempat saya es teh itu harganya 2.000. Tetapi coba kalau kalian pergi ke keramaian, misalnya ke mall ataupun misalnya ke tempat-tempat seperti pertandingan stadion sepak bola ataupun pasar malam, pameran dan sebagainya. Maka harga teh dengan kualitas yang sama, dengan jenis teh yang sama, mungkin harganya bisa semakin mahal. Mungkin bisa mencapai 5.000 atau lebih. Padahal kan bahan bakunya sama. Oleh karena itu, penjual ingin menawarkan barang dagangannya dengan jumlah yang banyak ketika harganya mahal, ketika harganya naik. Kenapa? Karena ingin mendapatkan laba yang banyak. Itu kalau dari sudut pandang penjual. Jadi kalau kita ngomong penawaran, sekali lagi sudut pandangnya adalah penjual. Ketika harga barang tersebut naik, maka penjual pasti ingin menjual dengan jumlah yang banyak. Karena asumsinya akan mendapatkan keuntungan yang banyak. Sekali lagi, hukum ini berlaku jika keadaan ceteris paribus atau keadaan tetap. Tidak ada inflasi, tidak ada yang lain-lainnya. Oke? Nah, sekarang kita masuk ke jenis-jenis penawaran. Yang pertama ada penawaran mikro atau biasa disebut dengan penawaran individu. Penawaran mikro ini adalah penawaran perorangan, di mana produsen menawarkan barang atau jasa kepada konsumen secara langsung. Jadi penawaran mikro ini dari penjual perseorangan untuk suatu barang di suatu pasar. Jadi seperti pada gambar di atas ini ya, bahwa penawaran mikro ini datangnya langsung dari seorang penjual kepada konsumen di pasar. Nah, jenis penawaran yang kedua yaitu penawaran makro. Penawaran makro adalah penawaran yang lebih memfokuskan pada kondisi pasar secara menyeluruh. Kalian bisa amati di gambar ini. Ini adalah jenis produk yang tentu saja tidak ditawarkan untuk satu orang. Tidak mungkin satu orang menggunakan benda sebanyak ini kan? Karena apa? Penawaran makro ini datangnya dari semua penjual yang ada di pasar untuk suatu barang. Jadi lebih pada penawaran secara global. Itu yang dimaksud dengan penawaran makro. Guys, naik atau turunnya jumlah barang yang ditawarkan maupun naik turunnya atas harga barang yang ditawarkan itu dipengaruhi oleh faktor-faktor penawaran. Nah, berikut akan saya sampaikan dari faktor-faktor penawaran tersebut. Yang pertama adalah faktor harga. Hal ini adalah syarat yang penting, sebab tanpa adanya harga, maka tidak akan ada hukum penawaran. Karena pada dasarnya, hukum penawaran itu terkait dengan harga barang dengan prospek jumlah barang. Nah, jika harga barang naik, maka jumlah barang yang ditawarkan pun juga ikut naik. Namun, jika harga turun, hal ini akan membuat jumlah barang yang ditawarkan pun ikut turun. Nah, yang kedua adalah teknologi yang digunakan. Kemajuan teknologi ini sangat berpengaruh terhadap besar kecilnya barang yang ditawarkan. Adanya teknologi yang lebih modern akan mempermudah produsen dalam menghasilkan barang dan jasa. Selain itu, dengan menggunakan mesin-mesin modern
akan menurunkan biaya produksi dan akan mempermudah produsen untuk menjual barang dengan jumlah yang banyak. Sehingga dalam hubungannya dengan penawaran suatu barang, kemajuan teknologi ini menimbulkan dua efek ya guys, yaitu produksi dapat ditambah dengan lebih cepat dan biaya produksi semakin murah, sehingga keuntungan bertambah tinggi. Yang ketiga adalah ekspektasi produsen atau perkiraan harga di masa yang akan datang. Nah, perkiraan harga di masa datang ini sangat mempengaruhi besar kecilnya jumlah penawaran. Jika perusahaan memperkirakan harga barang atau jasa tersebut akan naik, sedangkan penghasilan masyarakat tetap, maka perusahaan akan menurunkan jumlah barang dan jasa yang ditawarkan. Misalnya, pada saat krisis ekonomi ya, harga-harga barang dan jasa kan naik. Nah, sementara penghasilan relatif tetap. Akibatnya, perusahaan akan mengurangi jumlah produksi barang atau jasa tersebut karena takutnya nanti tidak laku. Selanjutnya yaitu biaya produksi. Nah, biaya produksi ini berkaitan dengan biaya yang digunakan dalam proses produksi. Misalnya seperti biaya untuk membeli bahan baku, biaya untuk gaji pegawai, nah, biaya untuk bahan-bahan penolong, perlengkapan, maupun peralatan lainnya. Apabila biaya-biaya produksi tersebut meningkat, maka harga barang-barang yang diproduksi tersebut pun akan tinggi nanti harga jualnya. Akibatnya produsen akan menawarkan barang produksinya dalam jumlah yang sedikit. Selanjutnya yaitu jumlah pesaing. Nah, jumlah barang yang tersedia di pasar juga dipengaruhi oleh munculnya produsen baru, di mana beberapa perusahaan akan memproduksi barang yang sama sehingga stok yang ada di pasar itu akan semakin banyak. Nah, hal tersebut juga berlaku sebaliknya. Apabila ada produsen yang menarik diri atau mengundurkan diri dari peredaran di pasar, maka jumlah produk tersebut akan berkurang. Seperti contoh yang ada di gambar ini. Misalnya pedagang buah ini bertambah, maka jumlah buah yang ada di pasar ini pun akan bertambah. Tetapi jika ada 2 atau 3 pedagang buah ini mengundurkan diri keluar dari pasar, maka jumlah barang atau jumlah buah yang ada di pasar ini akan berkurang. Nah, itulah beberapa dari faktor-faktor penawaran. Selanjutnya yaitu kurva penawaran ya guys. Kurva penawaran itu berslope positif. Slope positif itu artinya gerakan antara harga dan jumlah barang yang ditawarkan itu sama. Jadi ketika harganya naik, maka jumlah barang yang ditawarkan naik. Atau ketika harga turun, maka jumlah barang yang ditawarkan juga turun. Sama seperti hukum penawaran tadi ya guys. Dan kurva penawaran ini berbentuk miring dari kiri bawah ke kanan atas atau sebaliknya. Sebaliknya itu maksudnya dari kanan atas ke kiri bawah. Nah, perhatikan tabel berikut. Ketika harga suatu barang itu 8.000, maka jumlah barang yang ditawarkan 30. Tetapi ketika harga itu naik menjadi 10.000, maka jumlah barang yang ditawarkan juga naik menjadi 40. Tetapi ketika harga itu turun menjadi 6.000, maka jumlah barang yang ditawarkan juga ikut turun menjadi 20. Begitu pula ketika turun lagi menjadi 4.000, maka jumlahnya juga ikut turun, jumlah barang yang ditawarkan. Nah, tabel ini adalah implementasi dari hukum penawaran. Selanjutnya, kita coba membuat titik koordinat untuk membentuk kurva penawaran. Nah, untuk membuat kurva penawaran, kita membuat garis vertikal terlebih dulu. Ini adalah garis P, kemudian kita buat garis horizontal, ini adalah garis Q. Kemudian kita bentuk
tulis rentangnya. Nah, seperti ini. Kita tentukan mulai dari A ya. Ketika harganya 10.000, di sini ya 10.000, kita tarik garis. Jumlah barangnya 40 di sini, kita tarik garis. Nah, ternyata ketemu di sini nih titiknya. Ini adalah titik A. Kemudian ketika harganya 8.000 itu di sini ya. Jumlah barangnya 30 di sini. Nah, kita tarik ketemu di sini, ini adalah titik B. Kemudian kita cari titik C. Kita mulai dari P. Ketika harganya 6.000 di sini ya, kita tarik garis. Jumlahnya adalah 20 di sini. Nah, ini adalah titik C. Kemudian ketika harganya 4.000 itu di sini. Jumlah barang yang ditawarkan 10. Nah, 10 di sini. Maka ini adalah titik D. Nah, kita tarik garis dari A ke B. Kalau ini berarti dari kanan atas ke kiri bawah. Nah, seperti ini. Atau kalau kamu tadi mau menariknya dari sini ke sini juga nggak apa-apa. Itu berarti dari kiri bawah ke kanan atas. Nah, yang di layar ini adalah bentuk dari kurva penawaran. Adapun fungsi penawaran secara matematis dapat ditulis dengan berikut ya guys. QS sama dengan AP ditambah B. Atau PS sama dengan AQ dikurangi B. Nah, QS itu adalah quantity of supply atau jumlah barang yang ditawarkan. Sedangkan B itu nanti adalah konstanta dan A itu adalah gradiennya. Sedangkan P itu adalah price atau harga dari jumlah barang yang ditawarkan. Nah, untuk mencari fungsi penawarannya nanti dapat dilakukan dengan rumus P dikurangi P1 dibagi P2 dikurangi P1 sama dengan Q dikurangi Q1 dibagi Q2 dikurangi Q1. Agar lebih jelasnya dalam penerapan fungsi ini, kita akan bahas pada pertemuan berikutnya ya guys. Linknya coba kalian lihat di kolom deskripsi. Nanti ada cara tentang penyelesaian soal-soal fungsi penawaran. Oke? Nah, bagaimana dengan pergerakan atau pergeseran kurva penawaran? Kita mulai dari gerakan kurva penawaran ya guys. Kurva penawaran dikatakan bergerak jika dipengaruhi oleh harga. Sekali lagi, harga barang yang ditawarkan semakin tinggi atau menurun. Karena perubahan harga ini pula akan mengakibatkan naik atau turunnya jumlah barang yang ditawarkan, sehingga akan mengakibatkan bergeraknya pada titik korespondensi. Seperti saya beri contoh nih, ketika harga suatu barang itu 8.000. Nah, misalnya 8.000 kan di sini nih. Jumlah barang yang ditawarkan 60. Maka ketemu titik di sini. Saya beri contoh titik A. Tapi misalnya ketika harga itu naik, maka sesuai hukum penawaran tadi jumlah barang yang ditawarkan pun naik. Jumlah barang yang ditawarkan bergeser ke kanan. Nah, naik. Saya sebut ini adalah titik B. Tetapi ketika harga turun dari 8.000 menjadi 6.000, maka jumlah barang yang ditawarkan ini bergeser ke kiri karena ikut turun. Saya sebut di sini adalah titik C. Nah, ketika harga itu turun lagi menjadi 4.000, maka jumlah barang yang ditawarkan pun berkurang lagi, bergeser lagi ke kiri menjadi 20. Saya sebut di sini adalah titik D. Nah, dari titik A pindah ke titik B, dari titik A pindah ke titik C, dari titik C pindah ke titik D, inilah yang namanya gerak. Pergerakan kurva penawaran. Jadi, pergerakan kurva penawaran itu hampir sama dengan hukum penawaran tadi ya. Jadi, ketika harganya naik, maka jumlah barang yang ditawarkan
pindah ke kanan. Tetapi ketika harganya turun, maka jumlah barang yang ditawarkan pun berpindah ke kiri, bergerak ke kiri. Nah, jika ditarik garis, nah seperti ini maka jadi yang namanya kurva penawaran. Nah, yang di layar ini pergerakan antara A ke B, A ke C, C ke D, inilah yang namanya gerak. Jadi gerak itu terjadi di sepanjang kurva penawaran. Seperti itu ya guys. Kita lanjut ke geser. Nah, selanjutnya yaitu geser. Penawaran itu kan tidak hanya dipengaruhi oleh harga saja ya guys. Tadi sudah saya jelaskan ada beberapa faktor dari penawaran. Nah, pengaruh dari perubahan faktor yang selain harga, hal ini akan menyebabkan pergeseran kurva penawaran. Seperti saya beri contoh nih, misalnya harganya ajek ada di titik 6.000. Nah, misalnya di sini. Ketika harga suatu barang itu 6.000, produsen menjual dengan 40 unit. Jumlah yang ditawarkan 40 unit. Saya beri titik di sini titik A. Dan ini adalah garis penawaran dari titik A. Tetapi suatu saat ada perubahan bahan baku. Harga bahan baku itu berubah misalnya. Nah, bahan baku itu tadi salah satu dari faktor penawaran ya. Bahan baku mahal, maka produsen mengurangi jumlah barang yang ditawarkan. Harganya masih sama, tetapi jumlah barang yang ditawarkan berkurang. Misalnya titiknya menjadi di sini. Nah, ini adalah titik B misalnya. Ini adalah kurva penawaran ketika harga bahan baku naik. Maka harganya tetap 6.000, tetapi jumlah yang ditawarkan hanya 20. Tetapi ketika pengusaha sudah menggunakan teknologi yang sangat canggih, sehingga bisa meminimalisir biaya produksi, maka jumlah barang yang ditawarkan bisa bertambah banyak. Karena kalau menggunakan mesin kan jumlah barang bisa dihasilkan dengan jumlah yang besar ya. Maka jumlah barang yang ditawarkan bertambah. Nah, saya tarik di sini. Ini adalah titik C. Nah, ini garis penawaran, kurva penawaran ketika teknologinya semakin maju. Jadi dengan harga yang sama, produsen bisa menawarkan dengan jumlah barangnya 60 unit. Nah, perubahan dari titik A ke titik B ini atau titik A ke titik C ini, inilah yang namanya geser atau pergeseran kurva penawaran. Jadi, pergeseran kurva penawaran itu dipengaruhi oleh faktor selain harga. Nah, kita mulai dari soal tipe 1 ya guys. Soalnya berbunyi, ketika harga roti Rp800, jumlah roti yang ditawarkan 700 buah. Tapi ketika harga roti naik menjadi Rp1.000, jumlah roti yang ditawarkan juga ikut naik menjadi 900 buah. Maka tentukanlah A. Fungsi penawarannya, B. Tentukan besar elastisitasnya, C. Termasuk jenis elastisitas apa dan kemudian terjemahkan, D. Gambarlah kurvanya. Nah, kita cari satu persatu ya. Kita mulai dari membuat fungsi penawarannya. Untuk membuat fungsi penawaran, kita menggunakan rumus ini. P dikurangi P1 dibagi P2 dikurangi P1 sama dengan Q dikurangi Q1 dibagi Q2 dikurangi Q1. Maka kita tentukan mana yang P1 P2 dan Q1 juga Q2. Kita lihat di soalnya. Ketika harga itu kan price ya, maka ini adalah P1. 800 ini P1, kita tulis di sini. Jumlah roti, jumlah itu Q. Nah, jumlah berarti 700 ini adalah Q1. Kita tulis di sini. Dan ketika harga roti, nah ada harga lagi nih, berarti ini adalah P2. P2 sebesar 1000, kita tulis di sini. Jumlah roti yang ditawarkan 900. Nah, ini ada jumlah lagi, berarti ini adalah Q2. Kita tulis di sini.
Kalau sudah seperti ini, kita masukkan ke dalam rumus ini. P1 kita ganti 800, P2 kita ganti 1000, Q1 kita ganti 700, Q2 diganti dengan 900. Maka akan menjadi seperti ini bentuknya. P dikurangi 800 dibagi 1000 dikurangi 800 sama dengan Q dikurangi 700 dibagi 900 dikurangi 700. Kita selesaikan yang bawah dulu, maka hasilnya menjadi P dikurangi 800 dibagi 200, 200 ini dapat dari sini, 1000 dikurangi 800, sama dengan Q dikurangi 700 dibagi 200. 200 dapat dari sini, 900 dikurangi 700. Langkah selanjutnya yaitu kita kalikan secara silang. 200 ini dikali dengan Q dikurangi 700. Nah, dikali secara silang. Kemudian 200 yang ini dikali dengan P dikurangi 800. Maka bentuknya akan menjadi seperti ini. 200 dari sini ya, dikali kurung buka Q dikurangi 700 kurung tutup dari sini sama dengan 200. Nah, ini dikali kurung buka P min 800 kurung tutup dapat dari sini. Kalau sudah seperti ini, kita kalikan secara satu persatu ya pada setiap ruasnya. 200 kali Q hasilnya adalah 200 Q. 200 kali min 700 hasilnya adalah min 140.000. Sama dengan 200 kali P hasilnya adalah 200 P. 200 kali min 800 ini kali min 800 ini hasilnya adalah min 160.000. Setelah itu kita kumpulkan yang sama. Nah, ini sama 140 dan 160 ini. Kita kumpulkan maka menjadi seperti ini. 200 Q sama dengan 200 P dikurangi 160 ditambah 140. Plus 140 ini dapat dari mana nih? Dapat dari sini nih. Ini kan semula kan min 140.000 ya guys. Kalau kita pindah ruaskan berarti menjadi positif 140.000. Maka hasilnya menjadi 200 Q sama dengan 200 P. Min 160.000 ditambah 140.000 hasilnya adalah min 20.000. Nah, agar kita mendapatkan Q dengan koefisien 1, maka 200 ini harus kita bagikan ke sini. Karena di sini perkalian, kalau dipindah ruaskan maka menjadi pembagian. Maka persamaan ini menjadi Q sama dengan 200 P dikurangi 20.000 dibagi 200. 200 dapat dari sini. Perkalian dipindah ke sini maka menjadi pembagian. Maka persamaan ini menjadi Q 200P dibagi 200 hasilnya adalah P min 20.000 dibagi 200 hasilnya adalah min 100. Ini adalah fungsi penawaran dari roti.